Hai sahabat anggaran data. Akhir-akhir ini nama kota Cilegon menjadi sorotan publik tanah air. Ya, kota yang terletak di Provinsi Banten dan menjadi lokasi berdirinya perusahaan baja terbesar di Indonesia ini semakin dikenal luas karena kasus penolakan pendirian gereja oleh pemerintah kota dan sejumlah ormas. Di Cilegon sendiri, data dari Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 5.600 jemaat Protestan belum memiliki gedung gereja. 3.200 umat Katolik hanya beribadah di ruang bekas sekolah dan lainnya pergi menumpang ibadah di kota Serang, dan 1.930 umat Buddha, Hindu, dan Konghucu juga mengalami hal yang serupa. Peristiwa ini tentu melukai keberagaman di negeri tercinta kita. Di sisi lain, di luar Indonesia, sejumlah negara tak tanggung-tanggung menunjukkan toleransi mereka yang luar biasa. Sahabat anggaran data, inilah potret toleransi yang paling terkenal di dunia, di pusat keagamaan, dan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk terus menegakkan semangat Pancasila di negeri ini. Tiga, Italia. Banyak jalan menuju Roma, yaitu merupakan sebuah pepatah yang sudah tak asing lagi bagi kita. Selain menjadi ibu kota dari negara Italia, kota Roma juga merupakan pusat dari gereja Katolik dunia. Siapa sangka, di tengah kota yang kental akan kekatolikan ini, toleransi yang indah begitu nampak. Ya, kita bisa melihat sebuah masjid yang megah dan indah berdiri dengan kokoh di kota Roma. Masjid ini bernama Masjid Agung Roma. Awal mula pembangunan masjid ini yaitu tahun 1974 ketika Dewan Kota Roma menghibahkan tanah seluas 70.000 meter persegi. Biaya pembangunan masjid ini lalu dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi yang kala itu datang bersilaturahmi ke kota Roma dan mempererat tali persaudaraan. Desain masjid ini juga dibantu oleh 3 arsitek Katolik dari Italia. Masjid ini lalu diresmikan oleh pemerintah kota Roma pada tahun 1994. Bahkan masjid ini menjadi masjid terbesar di Eropa Barat dengan kapasitas 12.000 jemaah. Masjid ini menjadi simbol toleransi yang kuat di pusat kekatolikan dunia, di mana di abad modern, Paus Fransiskus juga menerima 6,4 juta imigran Muslim Timur Tengah dan Afrika Utara yang merupakan korban perang dan pencari suaka ke Italia. Banyak juga diantaranya yang hidup di kota Roma. Mereka diterima dengan penuh kehangatan. Saat ini jumlah umat muslim di kota Roma hampir mencapai 4% dari penduduk, atau sebanyak 107.000 jiwa dari 2,8 juta penduduk kota Roma tahun 2020. 2. Bahrain. Semangat toleransi salah satunya juga datang dari Bahrain. Bahrain merupakan salah satu negara maju yang terletak di Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi. Di abad modern, Bahrain menerima begitu banyak tenaga kerja luar negeri, termasuk diantaranya tenaga kerja non-muslim. Hal ini juga menambah jumlah umat non-muslim di negara Bahrain termasuk umat Katolik. Pada tanggal 11 Desember 2021, Bahrain menjadi sorotan dunia setelah meresmikan sebuah gereja besar bernama Gereja Katolik Katedral Santa Perawan Maria dari Arabia. Gereja ini terletak di ibu kota negara Bahrain yaitu kota Manama dengan kapasitas 2.300 umat. Gereja ini bahkan menjadi gereja Katolik terbesar di Teluk Arab yang dibuka di Bahrain. Gereja ini dibangun setelah Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa memberikan sebidang tanah seluas 9.000 meter persegi bagi 80.000 jiwa umat Katolik Bahrain yang mencakup 5% dari penduduk. Sebagian besar di antara mereka merupakan para pekerja asal Filipina dan India yang datang bekerja di industri perminyakan Bahrain. Hubungan antara Bahrain dan Vatikan sebagai pusat pemerintahan Paus Gereja Katolik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Raja Hamad mempersembahkan desain katedral ini kepada Paus Fransiskus pada tahun 2014 dan dia juga mengundang Paus untuk mengunjungi negara ini. 1. Uni Emirat Arab. Sama seperti Bahrain dan Italia, Uni Emirat Arab juga tak tanggung-tanggung menunjukkan semangat toleransi dari penduduknya.
Ya, pada tahun 1983, Uni Emirat Arab meresmikan sebuah gereja besar bernama Gereja Katolik Katedral Santo Yosep yang terletak di ibu kota negara yaitu kota Abu Dhabi. Gereja ini dibangun sejak tahun 1962 setelah penguasa Abu Dhabi, Sakbut bin Sultan Al Nahyan, menghibahkan sebidang tanah untuk umat Katolik Uni Emirat Arab. Gereja dengan kapasitas sekitar 2.000 orang ini lalu menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik di kota Abu Dhabi. Semangat toleransi yang luar biasa dari Uni Emirat Arab terlihat juga ketika Paus Fransiskus pada tanggal 3 Februari 2019 datang berjumpa dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa iman kepada Tuhan justru menyatukan, bukan memecah belah. Mohammed bin Zayed juga menerima Paus Fransiskus dengan penuh kehangatan dan mempersilahkan Paus Fransiskus untuk mempersembahkan misa di Stadion Abu Dhabi. Dan misa ini dihadiri oleh 170.000 umat. Di Uni Emirat Arab, Paus Fransiskus juga melanjutkan pertemuan dengan Sheikh Ahmed Al-Tayeb, Imam Besar Masjid Al-Azhar Kairo, yang merupakan tempat belajar tertinggi bagi Muslim Sunni. Dalam pertemuan ini, mereka menandatangani dokumen persaudaraan Abu Dhabi yang membawa perubahan besar bagi dunia. Dokumen persaudaraan Abu Dhabi ini merupakan dokumen persaudaraan antara umat Muslim dan umat Katolik yang memiliki populasi penganut terbesar di dunia. Adapun populasi umat Katolik di Uni Emirat Arab mencakup 11% dari penduduk atau sebanyak 1,1 juta jiwa. Sebagian besar diantaranya adalah pekerja asal Filipina dan India, dan pemerintah Uni Emirat Arab menerima mereka dengan penuh kehangatan. Sahabat Angka dan Data, itulah potret toleransi yang terkenal dari pusat-pusat keagamaan dunia. Luar biasa ya, tentunya masih banyak lagi yang belum disebutkan. Dan tentunya tak perlu jauh-jauh keluar Indonesia, masih banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang memiliki semangat toleransi yang luar biasa yang serupa tentunya. Semoga toleransi negara-negara ini menjadi inspirasi dan mengingatkan kita bahwa walau berbeda dalam keyakinan, namun kita tetap saudara dalam kemanusiaan. Apalagi kita yang memang adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam semangat Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.